Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah hadir tengah-tengah kami, membajak hati kami, sehingga hati kami adalah tanah yang paling subur. Dan pada waktu firman itu ditaburkan, itu akan berbuah 100 kali lipat kerajaan sorga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar untuk mendidik anak. Saya sih percaya kita semua di sini di bawah gembala kita yang terbaik pasti sudah diajari bagaimana mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, untuk anak-anak jadi berkat bagi orang-orang yang lain, pasti seperti itu gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di tanda-tanda zaman akhir, itu firman Tuhan ngomong kasih itu akan semakin dingin. Jadi makanya berbahaya di situ, kasih itu akan semakin dingin. Kalau dulu ya, zaman saya masih kecil, saya disekolahkan itu lagi pertama kali saya mau masuk sekolah di situ, orang tua saya nitipin ke guru saya, ngomongnya gini, ini loh Pak, ini anak saya, tolong diajar supaya bisa jadi pintar. Kalau dia salah, ya dimarahi aja. Kalau perlu dipukul, dipukul aja. Itu zaman dulu. Sekarang, guru mukul cuman marahin dikit aja, dimasukin ke penjara gurunya. Jadi, banyak guru-guru sekarang ini pokoknya dia cuman ngajar, ya udah ngajar aja. Kamu mau ngerti, nggak ngerti, ya suka kamu. Udah gitu aja. Jadi, kalau kita lihat hari-hari ini, moral dan etika itu menurun. Jadi, makanya hari ini kita belajar supaya apa? Supaya dunia boleh menurun, tapi anak-anak kita tidak pernah menurun, tapi etika dan moral Kristennya itu harus naik. Nah, kita belajar hari ini makanya. Kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 23 sampai dengan 25. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Jadi kalau kita lihat di sini tuh anak-anak bisa ngomong, hei botak, botak gitu, mencemooh. Sedangkan Elisa tuh hakimnya di Israel saat itu. Jadi menurut saya si Elisa ini terkenal saat itu karena dia hakimnya yang memimpin Israel saat itu. Tapi kok bisa ada anak-anak bilang, hei botak, naik, botak. Gitu. Menurut saya ya mereka kan niru-niru bapak ibunya. Mungkin di daerah situ, di daerah Betel ini, itu banyak orang yang tidak menghargai Elisa. Jadi kalau Elisa lagi lewat situ, ya tuh si botak datang, tuh si botak datang. Terus anak-anaknya pada ikut-ikutan jadinya. Makanya hari ini kita belajar bahwa anak-anak itu ciptaan daripada orang tuanya. Sebelum kita lanjutin, saya kepingin bagi yang jangan ditiru ya. Jadi ini 10 resep untuk menghasilkan anak-anak berandalan. Sekali lagi, 10 resep untuk menghasilkan anak-anak berandalan. Ini resepnya, tapi jangan diikuti ya. Yang pertama,
Berikan apa yang dikehendaki anak tanpa batas. Yang kedua, orang tua hanya tertawa apabila anak berkata-kata kotor. 3, tidak usah diberi pendidikan agama Kristen. Tunggu kalau sudah besar. 4, hindari kata jangan dan salah agar anak tidak merasa bersalah. 5, mau lihat atau baca apa saja boleh, jangan dilarang. 6, orang tua hendaklah cekcok di depan anak-anak. 7, beri uang jajan sebanyak mungkin. 8, puaskan apa saja kemauan anak. 9, kalau ada masalah dengan orang lain, belalah anak itu sebab ia selalu benar. 10, kalau anak itu terlibat masalah serius, orang tua cepat cuci tangan. Nah, jadi 10 ini ya jangan ditiru. Ini untuk bikin orang-orang berandalan ya jadinya seperti ini. Nah, saya ambil 3 poin supaya kita punya anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menurunkan Yesus juga kepada keturunannya kelak juga. Saya ambil 3 poin saja. Poin yang pertama adalah orang tua bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak. Kita buka Alkitab kita lagi di Amsal pasal yang ke-29. Amsal pasal yang ke-29. Kita baca ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi anak-anak itu dari kecil kita sudah harus didik. Kalau misalnya kita dikasih seseorang, ya harus bilang terima kasih. Kalau saya dulu kalau masih kecil, karena saya tinggal di Jakarta, kalau saya mau panggil pembantu gitu, nggak boleh bilang, heh, sini. Oh, dimarahin sama orang tua saya. Nggak boleh. Harus kalau di sana, kalau di sini panggilnya Bu, mungkin kalau di Jawa, tapi kalau di Jakarta tuh panggilnya Bibi. Jadi kalau panggil Bi, tolong dong ambilin itu. Mesti pakai tolong. Bi, tolong ambilin itu. Nanti kalau sudah dikasih harus bilang, terima kasih Bi, walaupun itu pembantu. Jadi saya dididik seperti itu. Harus kalau kita lagi diajak ngomong orang, harus menatap matanya. Jangan main handphone sama ya gitu. Itu tidak menghargai. Nah, jadi kayak gitu tuh mesti diajarkan. Jadi sejak masa kecil, kalau anak kita perempuan, harus diajar bagaimana memperlakukan teman wanita dan teman laki-laki. Itu mesti berbeda. Nggak boleh sama. Itu mesti diajarkan. Terus kalau cara berpakaian, masih kecil senangnya lucu ya, dikasih mini ya, lucu. Gede-gedenya pengennya pakai mini terus nanti. Jadi itu orang tua yang harus mendidik. Orang tua yang harus mendidik anak-anaknya itu moral dan etika. Karena sekarang ini moral dan etika ini sudah hampir nggak kelihatan lagi. Udah banyak orang-orang yang sudah tidak sopan, pakai pakaian tidak sopan, ngomongnya juga tidak sopan. Itu seperti itu, saudara. Jadi makanya harus diajar karena anak-anak itu nggak tahu kalau dia misalnya ada pisau, dia main pisau karena dia nggak tahu kalau pisau itu berbahaya. Orang tuanya yang tahu, makanya orang tua harus kasih tahu. Misalnya lagi anak-anak loncat-loncat di kursi sofa, sedangkan kursi itu bukan untuk loncat-loncat, kursi itu untuk duduk, Jadi kita mesti ngajar, jadi biarin nanti dia jadinya nggak tahu bahwa itu tuh semestinya tidak baik, kursinya jadi cepat rusak. Nanti kalau anak itu loncat-loncat jatuh, kepalanya benjol, nah bisa seperti itu. Jadi itu mesti harus kita yang mengajar, bukan orang lain, harus kita yang mengajar. Nah, mengajar juga takut akan Tuhan dari kecil. Kita selalu baca Alkitab, kita bacain anak-anak saya dari kecil kita udah beliin Alkitab bergambar. Kita Alkitab bergambar itu tulisannya cuma dikit, cuman sekarang kita masukin pesan. Kita masukin pesan dari situ.
Dari situ sudah mulai besar, sudah mulai bisa baca, kita beliin lagi Alkitab yang dewasa, sehingga mereka juga bisa baca. Jadi kita baca sama-sama, saya juga baca, istri juga baca, anak-anak juga baca, semua pada baca Alkitab semuanya. Itu kita yang mesti mendidik. Kalau kita nggak mau didik, ya nggak akan pernah bisa. Juga mental. Mentalnya juga harus dididik, supaya punya mental pemenang. Jangan mental pecundang. Contoh, sekarang banyak anak-anak tuh baru lulus, terus kerja. Habis kerja, ya saya selalu bilang sama anak saya juga baru lulus dari Korea, terus ya itu memang Tuhan itu luar biasa, baru sampai Semarang, baru berapa lama sudah ada pekerjaan. Nggak nyari kerjaan, malah kerjaannya yang nyari. Nah, saya bilangin, udah gaji berapa saja terserah, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting punya pengalaman. Dan orang namanya orang kerja, itu pasti nggak enak. Nggak ada kerja terus langsung enak, dipuji-puji, di itu, wah kalau bisa begitu enak. Nanti kalau misal ada masalah, itu bosnya tuh biasanya selalu merasa benar. Walaupun pegawainya benar, tapi tetap akan disalahkan. Itu lumrah. Jadi jangan, wah masa kok aku diginiin, ya nggak apa-apa. Biarin kalau misalnya salah, disalahin, bilang, ya Pak, saya minta maaf, saya salah, saya belajar, lain kali tidak seperti itu. Lah bilang begitu. Jangan malah dilawan, malah diinin, di itu, nggak perlu. Ya toh? Nah, juga kalau kita udah kayak gitu, jangan terus laporan sama orang tua. Banyak anak-anak tuh seneng laporan sama orang tua. Mah, atau Pak, masa aku masuk, masa aku dinenekke, aku digituin, aku diginiin, orang tua siapa yang nggak kasihan sama anaknya? Dia bilang kurang ajar, udah keluar aja. Ternyata itu rencana Tuhan. Anak itu lagi dididik sama Tuhan melalui si bos ini. Untuk apa? Kelak mungkin bisa jadi orang-orang yang luar biasa. Kayak Yusuf. Yusuf juga dulu dididiknya jadi apa? Jadi budak. Masuk penjara. Tapi itu jalan Tuhan. Orang tuanya malah suruh keluar. Keluar, the second chance. Kesempatan kedua. Walaupun kesempatan kedua bisa jadi kesempatan, tapi jauh lebih sulit. Makanya kita harus tahu, orang tua tuh kita harus tahu, ini nih kerjaannya itu betul dari Tuhan nggak? Kalau dari Tuhan, jangan keluar. Nanti ada waktunya. Ada waktunya untuk masuk. Ada waktunya untuk keluar. Nggak bisa keluar sendiri. Nggak terdidik nanti anak-anak kita. Mentalnya jadi mental pecundang. Dikit dimarahin dikit, wah udah nangis-nangis. Waduh, udah kelihatannya kayak beratnya tuh sudah kayak 5 ton misalnya, bawa 5 ton beratnya gitu. Dilihatnya cuma baru ditegur dikit saja. Waduh, karena mentalnya udah mental payah. Biarin, dididik untuk punya mental pemenang. Mental-mental yang luar biasa, mental juara, bukan mental pecundang kayak tadi. Itu mesti kita dididik. Nah, Tuhan nanti pakai caranya untuk mendidik dia. Nah, kita orang tua harus bisa mengerti itu pekerjaan dari Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ya jangan dimasukin dari dulu-dulu. Makanya bergumul. Nah, terus juga kalau kayak anak saya nggak mau, saya hamba Tuhan. Saya semestinya tahu, ini pekerjaan ini betul dari Tuhan atau sekolahnya harus sekolah sini. Tapi saya nggak mau. Saya mau anak-anak itu untuk bisa bergumul sama Tuhan Allahnya sendiri. Jangan bergantung sama saya. Nanti saya jadi Tuhannya anak-anak saya. Ada apa-apa, tanya sama saya. Ada apa-apa, tanyain sama saya. Nggak mau, tanya sama Tuhan. Ayo, doa, puasa, doa. Saya berdoa juga. Tuhan, ngomong sama ini anak. Biar anak ini juga bisa bergantung sama engkau, bukan bergantung sama bapaknya. Ayo Tuhan, saya doa puasa juga. Sampai akhirnya anak-anak yang tadinya mau jurusannya ke sini, kelas 1 SMA jurusannya masih di sini. Tapi begitu udah mulai masuk kelas 3 SMA, Tuhan bisa menetapkan langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuh. Kita bisa ngajar gitu, jangan terus semua anak-anak bergantung sama kita sampai pada suatu hari orang tuanya diambil Tuhan, anak-anak itu nggak punya ini lagi, aduh tanya sama siapa lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Harus dididik untuk bisa
dekat sama Tuhan Allahnya sendiri. Harusnya seperti itu kalau orang tua yang benar harusnya seperti itu. Jangan bergantung sama orang tuanya, bergantung sama bapaknya di sorga. Kalau dia sedang lagi dididik kayak Yusuf, kalau didikannya berat, itu artinya kayak Yusuf dididik jadi kayak gitu, jadi budak, jadi raja akhirnya. Anak-anak kita juga begitu, nanti kalau dia dididik dengan begini-begitu, nanti akhirnya juga jadi orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Makanya didoakan jangan supaya keluar dari rencana Tuhan, tapi doakan Tuhan beri kekuatan pada anak-anakku ini supaya dia bisa menjalani apa yang harus dia jalani. Kalau memang dia harus melalui pendidikan, misalnya kalau di pasukan khusus, pasukan reguler sama pasukan khusus, pasti pendidikannya berbeda. Nah, kalau dia masuk ke situ, akhirnya dia mau jadi pasukan khususnya Tuhan. Biarin, kasih, mintain kekuatan. Jangan suruh keluar malahan. Keluar, the second chance. Akhirnya anak-anaknya jadi anak-anak yang mudah patah harapan. Anak-anak yang gampang ada apa-apa tuh sudah tidak kuat, nangis-nangis, yang kayak gitu. Jangan dididik seperti itu mental. Nah, iman itu dipengaruhi sama mental. Orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, sudah dikasih lihat mujizat sama Tuhan. Laut Merah dibelah dua. Dikasih lihat mujizat, tetap aja nggak bisa percaya. Kenapa? Mentalnya mental budak. 430 tahun di Mesir, dikasih apa? Mental budak. Jadi, mental itu mempengaruhi iman. Kalau mentalnya budak, Tuhan tuh loh yang didik di padang gurun. Nggak bisa juga kok. Coba. Anak-anaknya yang kedua baru dididik di padang gurun mereka jadi. Keturunannya mereka yang 40 tahun ke atas semuanya mati di padang gurun. Anak-anak yang 20 tahun ke bawah mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuh, mental makanya perlu. Jadi kalau mentalnya hebat, pasti dia pasti beriman juga lebih gampang. Itu harusnya seperti itu. Jadi harus kita yang mendidik anak-anak kita untuk jadi anak-anak yang luar biasa. Itu seperti itu. Sekarang kita lihat lagi di Amsal pasal yang ke-29. Amsal pasal yang ke-29. Kita baca ayat yang ke-15. Amsal 29 ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Tuh. Jadi dikatakan tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi kalau anak itu memang paling bagus, menegur anak itu adalah dengan berkata-kata dengan hikmat. Kalau kita bisa berkata-kata dengan hikmat, itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, opsi terakhir, kalau sampai anak itu tidak bisa juga, ya ini opsi terakhir adalah pukulan. Jadi pukulan itu jangan tiap marah dipukul, tiap marah dipukul. Lama-lama tuh anak jadi kebiasaan, dipukul dia udah biasa, udah nggak takut lagi gitu. Tapi pukulan itu adalah opsi terakhir. Dan pukulan itu nggak boleh di kepala, tidak boleh jewer-jewer telinga, tidak boleh nyelentik-nyelentik. Tapi kalau mau pukul itu di pantat. Pantat itu memang disediain sama Tuhan untuk yang pertama untuk duduk supaya empuk, yang kedua untuk dipukul. Karena itu tempat yang tidak berbahaya. Jadi harusnya seperti itu, saudaraku. Jadi paling bagus itu berkata-kata dengan hikmat. Jadi anak-anak saya dulu saya sering ceritain, saya kasih videonya Musa, walaupun itu pakai animasi, tapi jadinya bagus ya. Kita ceritain juga sambil kita ceritain cerita ini, cerita itu jauh lebih masuk daripada kita cuma ngomong tok begitu aja gitu. Nah, itu pakai cerita tuh jauh lebih bisa masuk lagi. Nah, jadi begitu kita bisa ngajar anak-anak kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, nanti jadinya juga jadi luar biasa. Jadi pukulan itu opsi terakhir. Dan kalau kita sudah pukul anak, jangan dibiarin. Sudah, terus kita kasih tahu kenapa kok dia dipukul. Sudah gitu kita harus gendong dia, kita harus iniin dia. Jangan dibiarin nanti anaknya suruh bayain kita, jangan harap. Tidak akan pernah.
Jadi makanya itu pukulannya itu opsi terakhir. Tapi kalau kita biarin, kalau kita sudah tahu misalnya ini anak nih jeleknya di bidang ini. Dan kalau kita biarin, itu nanti di bidang itu yang tadi cuma 1%, tapi lama-kelamaan itu bisa jadi 100%. Jadi harus ditekan. Sesuatu yang negatif pada anak kita, orang tua tuh pasti ngerti nih. Anak kita negatif, itu ditekan. Ditekan terus dengan berkata-kata dengan hikmat. Nah, itu ditekan sampai keluar. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita keluarin semua yang negatif. Nah, itu nanti besar-besarnya juga jadi baik. Anak saya yang kecil, dulu itu gualaknya bukan main, sudah gualaknya bukan main, terus kalau itu kasar, kalau kakaknya lagi mainan langsung dijatuhin semuanya gitu. Saya selalu pegang, dia mau lari pegang, ayo minta maaf. Saya bilang begitu, minta maaf. Nggak mau minta maaf, pukul pantatnya. Terus sampai dia minta maaf. Sekarang itu anak jadi luar biasa baiknya. Sampai guru-guru yang dulu saja bisa pada bingung loh. Sekarang itu bisa begini, nah, karena yang jelek itu kita tekan terus, keluarin. Nah, kita ajar, kita masukin dengan yang baik. Itu seperti itu. Terus kita mesti berulang-ulang, omongin terus tentang firman Tuhan. Berulang-ulang. Nah, sampai akhirnya kata-kata kita pertama kali mungkin belum ada apa-apa di hati. Tapi karena diomongin terus, akhirnya dia menggores di hati. Nah, itu paling bagus. Itu kita bisa lihat di Ulangan pasal yang ke-6. Kita buka Alkitab kita di Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-7. Ulangan 6, ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi itu berulang-ulang maksudnya apa? Supaya kalau kita nulis, misalnya dinulis di tempat yang keras, mungkin lagi tulisan pertama belum apa-apa, tulisannya kedua, ketiga, keempat, sampai itu tulisan nancep. Nah, kalau firman itu sampai nancep di hatinya, itu sudah terukir di hatinya. Sudah. Itu pasti udah beres deh itu ya, orang-orang yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua itu orang tua itu harus memberi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kalau kita nggak kepingin punya anak-anak yang berkata-kata kasar, ya kita juga harus kasih contoh bahwa kita juga boleh kasar. Misalnya pembantu itu salah, terus kita maki-maki di depan anak-anak. Anak-anak akan niru-niru. Seorang bapak yang ngerokok, kalau ngomong sama anaknya, kamu jangan ngerokok, nggak mungkin bisa. Nanti di kemudian hari dia juga pasti akan ngerokok. Anak-anak itu semestinya nasihat yang paling hebat itu contoh. Jadi nggak bisa dengan omongan saja, harus dengan contoh. Saya kepingin anak-anak saya, istri saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab lebih dulu. Dari malam sampai pagi saya masih baca Alkitab. Istri saya jam 4 bangun, loh, kamu masih baca Alkitab? Masih. Jam 6 bangun, saya masih baca Alkitab. Nah, itu kasih contoh. Akhirnya semua pada baca Alkitab semua. Saya nggak bilang, kamu anak hamba Tuhan, harus baca Alkitab. Enggak, contoh. Berikan contoh yang baik. Kita baca lagi ayatnya, kita buka di 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Makanya di sini dikatakan jadilah teladan. Jadi kita nih harus jadi teladan bagi yang pertama tuh bagi anak-anak kita. Bukan teladan bagi orang lain dulu, bagi anak-anak kita, bagi di rumah tangga kita lebih dulu. Harusnya seperti itu.
Kita baca lagi sekarang di 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Ionike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Tuh. Jadi teladan itu karena si neneknya beriman, anaknya dikasih teladan untuk jadi pelaku firman, Ionike juga jadi beriman, punya anak lagi si Timotius juga seperti itu juga. Jadi kalau kita mau anak-anak kita beriman, kita nggak bisa hanya ngomong saja. Beri contoh. Iman itu yang bagaimana? Baca Alkitab, ya terus kita jadi pelaku firman, kita seperti itu. Nah, yang seperti itu harus dikasih contoh. Kalau misalnya ada ada satu pekerja atau pembantu yang mencuri, terus kita mau keluarin, ya nggak usah pakai dimaki-maki. Nanti anak-anak kita juga jadi suka maki-maki. Sudah dibilangin, lain kali kamu nggak boleh begitu, begini, begitu, udah keluarin aja. Nggak usah pakai dimaki-maki. Nanti kalau anak-anak dengar, nanti dia akan niru. Untuk ngomong sama orang-orang gitu, dia juga akan maki-maki. Itu yang seperti itu. Jadi makanya jadi teladan itu paling bagus, tidak bisa tidak. Kita baca lagi sekarang di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi anak-anak kita tuh jangan nunggu udah gede baru dibawa ke gereja atau baru dikasih Alkitab. Dari kecil. Harusnya dari kecil. Dari kecil kita sudah tanam terus itu firman Tuhan. Sampai firman itu tadi terukir di hatinya. Nanti besarnya tidak akan mengecewakan. Itu janji Tuhan tuh memang seperti itu. Jadi makanya memang paling bagus tuh dari kecil. Dari kecil. Ada banyak, ada beberapa contoh lah. Jadi dari kecil udah nggak diajak ke gereja. Ditinggal di rumah, dititipin. Nanti daripada di gereja ganggu, jadi udah dititipin. Sampai dia mulai SD, mulai dibawa ke gereja. Setiap kali ke gereja tuh anak, wah teriak-teriak, nggak mau, pulang. Tuh, kayak gitu. Karena diajarnya udah gede. Harusnya dari kecil. Kalau di tempat kita, ini kalau misalnya hari Kamis ini, anak ini keluar di rumah bersalin, keluar hari Kamis, terus misalnya Kamis ini keluar dari rumah bersalin, hari Minggu kita udah bawa ke gereja. Karena itu bukan anak kita. Itu anak Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita. Jadi biar dia juga pergi ke rumah Bapaknya di sorga. Harusnya seperti itu. Jadi makanya terus kalau kita sudah bisa bawa seperti itu, kita ajar dari kecil, terus kita memberi teladan yang baik, pasti besarnya tidak pernah mengecewakan. Beri teladan yang baik. Kita kepingin apa kepada anak itu? Kasih contoh lebih dulu. Kita nggak kepingin apa dari anak itu juga. Kasih contoh juga lebih dahulu. Kita nggak bisa cuma ngomong, tapi kita sendiri nggak memberi contoh yang baik. Bagaimana kita memperlakukan, kalau misalnya bagaimana saya memperlakukan istri saya. Itu nanti akan jadi standar di anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak perempuan, itu standarnya laki-laki. Jadi kalau si bapak ini sering ngomong-ngomong yang negatif, sering maki-maki istrinya, sering ngusir, sering mukul, sering apa. Nanti kalau anak perempuan itu dapat laki-laki seperti itu, dia udah biasa. Jadi dia biasa sudah, karena standarnya dari si bapak. Kalau anak gadis kita punya seorang bapak yang memperlakukan ibunya, jadi memperlakukan istrinya itu dengan baik, dengan itu standarnya. Pada suatu hari dia punya pacar, terus pacarnya mulai maki-maki, selesai sudah. Dia bilang udah putus, tidak mau lagi. Karena dia punya standar. Ada standarnya. Nah itu. Jadi makanya harus dikasih contoh yang baik.
anak-anak itu beri contoh yang baik. Kita kepinginnya bagaimana? Ya beri contoh yang baik. Itu yang betul. Jadi kalau kita bisa memberi contoh yang baik, nah anak-anak itu nanti dari kecil sampai gede dia akan mencontoh, akhirnya bisa jadi juga seperti itu. Saya dulu nyontoh dari orang tua saya sendiri. Bapak saya kalau memperlakukan mami saya, oh dengan luar biasa, dipeluk, dicium. Sekarang saya juga gitu, istri saya gituin juga. Nggak pernah kasar, nggak pernah ini. Karena papi saya dulu juga nggak pernah kasar sama mami saya. Itu contoh. Jadi contohnya memang seperti itu. Kalau kita bisa memberi contoh yang baik di rumah dulu, itu yang pertama tuh di rumah di Yerusalem. Nanti keluarnya lebih gampang. Begitu dia di gereja, dia bisa menghormati setiap hamba Tuhan, dia bisa menghormati gembala sidangnya, dia bisa menghormati orang-orang yang lain. Karena dimulai dari keluarga, rumah tangga. Memang nomor satu di hidup itu adalah Tuhan, itu nomor satu, tidak bisa tidak. Tapi yang di bumi itu keluarga, rumah tangga. Itu harus pelajaran dari situ. Nanti keluar sampai ujung bumi, sudah no problem. Tapi yang pertama, Yerusalem. Tidak bisa tidak. Jadi kita harus memberi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jangan ngomong kasar sama pasangan kita. Jangan suka ngusir-ngusir, jangan suka ini, jangan yang pokoknya negatif jangan dikeluarin. Tidak akan terjadi. Saya punya seorang teman saya itu cerita, bapaknya itu sering mukuli ibunya. Dia tuh sampai bilang, nanti kalau aku punya istri, aku tidak akan pernah pukul istriku. Pada suatu hari dia menikah. Udah menikah, dia cerita sama saya. Dia bilang, aku tuh aduh nggak tahu bagaimana ya. Aku udah punya bapak yang nggak baik, yang mukuli ibuku. Sekarang lagi ribut sampai gitu. Tanpa sadar, dia pun juga mukul istrinya juga. Karena itu warisan. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita itu roh-roh apa? Kalau Roh Kudus, ya jadi pelaku firman. Tapi kalau roh-roh kayak gituan, itu anak semestinya nggak mau. Tapi warisannya seperti itu. Akhirnya istrinya juga dipukul juga. Untung dia bertobat dan Tuhan ganti hatinya. Kalau kita baca di Yeskel 36 itu, bukan cuma hati loh. Hatinya diganti, rohnya juga diganti. Rohnya diganti, hatinya diganti, baru orang itu bisa berubah. Kalau tidak akan pernah bisa berubah. Hanya Tuhan yang bisa mengubah manusia. Manusia tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Nah itu sudah. Jadi makanya paling bagus itu contoh. Kita kasih contoh yang baik. Ngomong sama pembantu yang baik. Bilang terima kasih. Kalau perlu kita harus minta maaf ya, minta maaf. Nanti anak-anak juga menjadi seperti itu juga. Sekarang kita lihat, nih waktunya jalan terus. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu hasil dari perilaku yang jelek. Menghormati Tuhan. Kita baca dulu yang pertama, Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ada banyak anak-anak mati muda, hidupnya susah. Kenapa? Karena kurang ajar sama orang tuanya. Karena didikannya salah. Jadi orang anak-anaknya jadi kurang ajar. Ada lagi anak-anak baru kelas 1 SMP. Minta dibeliin apa? Dibeliin sepeda motor yang 250 cc. Akhirnya dibeliin. Wah, kebut-kebutan. Lampu merah diterabas. Dari samping keluar tergandeng, ditabrak sama tergandeng, kepalanya pecah, otaknya beramburan. Jangan dibilang Tuhan yang ngambil dong. Masa Tuhan ngambil pakai cara kayak gitu? Itu bisa salah satu kemungkinannya adalah kurang ajar sama orang tuanya.
makanya umurnya pendek. Itu bisa tuh seperti itu. Atau kalau umurnya panjang, tapi hidupnya susah, tidak bisa berbahagia. Usaha ini gagal, usaha itu berhasil bentar, gagal lagi. Ini gagal, nikah gagal, semua gagal, semua gagal. Itu bukan karena Tuhan izinkan. Jangan-jangan karena kurang ajar sama orang tua. Bisa jadi seperti itu. Jadi makanya kalau kita lihat hasil dari perilaku yang jelek, kayak anak-anak di battle itu, akhirnya dimakan sama beruang. Jadi saya kasih eh, saya kasih judul itu, khotbah saya ini saya kasih temanya adalah beruang Elisa. Akhirnya dicabik-cabik, diterkam sama beruang Elisa, 42 anak mati semuanya. Sekarang beruang Elisanya tidak berupa beruang binatang, tapi beruang Elisa itu sekarang bisa berupa bermacam-macam masalah, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Bisa saja itu sebagai kebodohan, penyakitan, kecelakaan, umur pendek, kesialan, perampokan, pencurian, salah jodoh, obat-obatan terlarang. Itu mungkin beruang Elisanya yang menerkam anak-anak itu karena kurang ajar sama orang tua. Makanya hari ini kita belajar, jangan sampai anak-anak kita diterkam sama beruang Elisa. Jangan sampai seperti itu. Caranya gimana? Kayak tadi yang saya katakan. Makanya pendidikan itu sepenuhnya itu pada orang tua. Orang tua harus mendidik anaknya dengan benar, mendidik secara iman Kristen, mendidik moral dan etikanya, mendidik supaya punya mental pemenang, memberi contoh yang baik. Nah, hasilnya nanti juga kita yang menikmati. Baik itu buruk, itu nanti kita yang menikmati. Makanya didik anak-anak kita dengan benar. Jangan sampai diterkam sama beruang Elisa. Nah, kalau kita ingin hidup berbahagia dan panjang umurnya di bumi, itu cuma ada 2 syarat, yaitu hormatilah orang tuamu yang jasmani, juga hormatilah orang tuamu secara rohani, gembala sidangmu, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Jangan kurang ajar. Nanti kalau kurang ajar, dimakan sama beruang Elisa. Masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau kita bisa mendidik anak-anak kita dengan benar, akhirnya dipimpin sama Roh Kudus sendiri, mereka bergantung sama Bapaknya di sorga, kita juga yang akan menikmatinya di kemudian hari. Anak-anak itu jadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memperhatikan orang tuanya, anak-anak yang tidak peduli, tapi yang peduli pada orang tuanya, care sama orang tuanya. Jadi anak-anak yang luar biasa. Nah, pesan Tuhan, makanya malam hari ini saya percaya kita semua di sini di bawah gembala sidang kita, Bu Eli, pasti diajari dengan yang luar biasa. Saya percaya semua di sini, baik Bapak, mau Ibu-Ibu, pasti jadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Amin. God bless you. Salam pemenang.